hal-hal yang tidak terduga, khususnya untuk hal yang tidak diekspektasi. Beda atau tidak kuliah sesuai di dengan negara dia sama di perkiraan Indonesia guys, di realita. Australia sama Indonesia. How do I speak Indonesian? Nah, macam mana How dia long have I learned berbahasa it, and Indonesia? where did I learn it? Gimana aku bisa bahas Indonesia? Lancar lah gitu Berapa kan? lama aku belajar ini? Assalamualaikum sampurasun kumaha damang good people sareng wilujeng sumping ke channel abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Hari ini guys kita akan nonton sebuah video tentang bule cantik dari Australia merasakan dia punya culture shock di Indonesia seperti apa, dan video yang saya react daripada akun TikTok Alex Iway. Link daripada akun TikTok ini di ruang description, nanti kalian bisa simak kalau kalian penasaran dengan channel ini ataupun akun TikTok ini. Video yang saya react nanti kalian simak. Ojo lali di subscribe channelku guys, jangan lupa bergabung serta dukung channel saya, like dan juga komen guys. Oke, jadi seperti apa pengalaman bule Australia ini di Indonesia, apa yang dia rasakan baru di Indonesia dan tidak sama dengan di negara dia. Kita akan nonton bareng. Moga kawan-kawan yang hadir menonton berada dalam keadaan yang baik-baik, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat good people. Amin. Nah, tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isi kandungan yang video yang satu ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Hai guys, Oke. maaf sudah lama sejak membuat video soal sudah menjadi sangat sibuk dengan tugas kuliah. Jadi dia kuliah. ini membuat aku mau menjawab pertanyaan ini. Jadi menurut aku perbedaan yang paling besar adalah tugas kelompok. Dan Nih, susah apa di kuliah? Di Australia tidak begitu ada Beda kelompok kuliah untuk di tugas. Indonesia sama Biasanya sendiri saja. beda Juga kuliah di Indonesia sama di kebanyakan tugas Australia. itu tentang presentasi. Di Australia biasanya itu esai besar atau studi kasus yang dilakukan sepanjang waktu lama. Namun di sini tugas itu dilakukan dalam waktu yang cepat. Jadi ya itu perbedaan paling besar. Beda. Silahkan komen kalau ada pertanyaan Beda lainnya. besar guys di kuliah adalah. Culture shock di Indonesia. Nomor 1, merokok di dalam Nah, ruangan. merokok dalam ruangan. Waktu aku baru tiba di Indonesia ke kantor imigrasi, semua pekerja di sana merokok. Ini sama sekali Wah, tidak diizinkan iya kah? Baru di saya- Australia. Baru tahu saya. Yang kedua, bule menjadi pusat perhatian. Bule jadi perhatian. Ini tidak di mana-mana di Indonesia, namun di mana aku tinggal tidak begitu ada tempat turis atau bule lain. Jadi bahkan kalau aku berbelanja di toko bahan makanan, semua orang menonton aku. Yang ketiga, semua orang di sini pelan-pelan. Pelan. Kalau dibandingkan dengan Australia, orang Indonesia jauh lebih santai. Jauh santai. Dan yang keempat, di sini WhatsApp itu digunakan untuk semua hal administrasi dan lain-lain. Di Australia harus ada forum lebih Luas. formal, Oh, lebih formal. lebih rapi, tapi di sini santai. Pakai WhatsApp saja. Jadi ini culture shock yang baru aku rasain. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain tentang pengalaman di sini, silakan komen di bawah. Makasih. Keren. Apakah itu enak atau tidak untuk kuliah di luar Nah, negeri? kuliah di luar negeri Sebenarnya sama di ada negara yang dia. enak, ada yang enggak. Gimana Ada tuh? banyak hal positif dan negatif dari kuliah di luar negeri. Hal positif termasuk bisa belajar untuk hidup mandiri, Berdikari. juga bisa eksplor budaya Ya. dan negara berbeda, melewat makanan, bepergian, dan lain-lain. Atau juga bisa dapat teman dan Baru, koneksi ya. dari luar negeri yang bermanfaat. Betul? Namun begitu, ada hal negatif yang bisa termasuk merasa asing di negara berbeda. Merasa asing. Oke. Ada banyak culture shock yang membuat kangen rumah dan harus ikut birokrasi yang tidak biasa. Saran aku kalau mau kuliah di luar negeri, termasuk memastikan kamu bisa menjadi lebih open-minded tentang perbedaan di negara berbeda.
memastikan pandangan yang lebih luas tentang semua hal, dan menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, khususnya untuk hal yang tidak diekspektasi. Beda atau tidak kuliah sesuai di dengan negara dia sama di Indonesia guys, realitanya. di Australia sama Indonesia. How do I speak Indonesian? Nah, macam mana How dia long have I learned berbahasa it, and Indonesia? where did I learn it? Gimana aku bisa bahasa Indonesia? Lancar lah gitu Berapa kan? lama aku belajar bahasa Indonesia? Dan di mana aku belajar bahasa Indonesia? Di mana guys Jadi aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah sejak SD. Oh, patutlah. Sekolahku memilih belajar bahasa Indonesia karena Luar biasa bahasa Australia dan Indonesia, guys, tetangga. Jadi itu sangat bermanfaat. Karena aku sangat menikmati pelajarannya, aku terus belajar sampai tamat sekolah. Luar biasa. Aku juga sangat menikmati itu, jadi terus belajar di UNIF juga. Itu berarti sudah 16 tahun aku dia bisa belajar bahasa Indonesia. Di jurusanku di universitas di Australia, itu wajib ikut program pertukaran siswa ke negara lain. Oke. Karena aku sangat menikmati belajar bahasa Indonesia dan mau mengalami budaya di sini, aku memilih belajar di Universitas Indonesia. Dia sudah lama jatuh cinta sama Indonesia guys. Dan itu kenapa aku bisa bahasa Indonesia. Oke, jadi sebenarnya aku suka semua makanan Makanan Indonesia. apa Indonesia yang dia Itu suka? karena aku dari daerah di Australia di mana ada banyak orang Indonesia. Jadi aku sering makan dan sering memasak makanan Indonesia. Namun begitu, makanan yang terlalu pedas atau terlalu berminyak tidak selalu baik. Menurut aku, yang masih aneh adalah campuran keju dan coklat. Keju coklat. Untuk negara barat itu liar sekali. Liar. Tetapi kalau ada makanan yang aku suka semua makanan dengan bumbu kacang kayak sate, ketoprak dan lain-lain, martabak manis, semuanya. Hai guys, Halo. aku lagi di Indonesia belajar di Universitas Indonesia. Aku mau bikin series ini tentang kehidupanku di Indonesia sebagai pertukaran siswa dari Pertukaran Australia. siswa. Kalau kalian tertarik, silakan bertanya di komen dan aku bakal bikin video tentang semua pertanyaan itu. Juga kalau kalian ada rekomendasi tentang Jakarta dan tempat wisata, silakan komen juga. Dadah. Oke guys, itu video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi itu adalah sebuah video yang bagi saya cukup bagus guys. 16 tahun dia sudah belajar bahasa Indonesia. Dari SD sudah belajar bahasa Indonesia. Jatuh cinta sama budaya Indonesia, bahasa Indonesia. Kuliah ke Indonesia pula. Dan sistem pertukaran pelajar yang ada di Australia itu memang satu program yang bagus lah. Sebab dapat memberikan dia punya pelajar atau dia punya mahasiswa gitu, mahasiswi gini kan, datang ke Indonesia merasakan pengalaman berada di Indonesia itu seperti apa, dan secara tidak langsung memberikan peluang untuk mandiri guys, mandiri dan merasakan sendiri bagaimana pengalaman berada di Indonesia itu. Ini satu video yang keren guys, banyak pengalaman di Indonesia guys. Jadi banyak lagi culture shock yang dia rasa di Indonesia, sangat berbeda dengan kuliah di tempat dia di negara asal di Australia dan di Indonesia. Dan inilah yang kita lihat, kita nonton nih reaksi hari ini apa pendapat kawan-kawan semua dengan video ini. Dan saya rasa sampai di sini video saya. Kalau ada masukan kawan-kawan silahkan komen di ruang komentar di bawah. Nanti kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people lah. Sampai jumpa, salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.